Ya, saya punya Laina. Saya punya Lain kan tidak spotting betul loh. Sorry kamu. Ade. Bah, kita sambung cerita lah. Sambung cerita tadi. Kamu nampak saya punya. Apa itu? Harta karun di belakang. Potong steam betul loh nilain kan. Selalu begini. Oke. Saya punya cerita tadi kan, kita sambung cerita tadi lah. Pasal mau buat bisnis kan. Kenapa kita perlu tapis? Supaya kita tahu benda yang kita buat tuh akan membawa keuntungan untuk kita satu hari nanti. Kan kita mau rugi kan kalau kita mau buat bisnis nih mestilah mau cari untung kan, bukan mau cari rugi, betul kah? Habis, tinggal sisa-sisa lagi godot betul kan. Minum dulu tuh air rebus air buah es ya. Hai awak, sudah kita habis makan buah kan, terus kita sambung makan telur lagi, telur rebus es ya. Kita kasih cukup vitamin di dalam badan kanan. Hai Mbak, kamu komen-komen dulu ya. Kalau ada komen yang saya tidak terbaca tuh, maksudnya dia tidak naik tuh, komen tidak naik. Hai, si anu bani, sis Anitra, si Anit, saya punya schoolmate dulu kan. Bah, apa ini? Siapa yang mau try bisnis tuh? Siapa yang buat bisnis sekarang? Tapi kamu tahu kah bisnis kamu tuh boleh apa ini? Bantu kamu untuk buat loan. Kenapa pula tiba-tiba si Leon bercerita pasal loan kan? Tiba-tiba. Maka saya ini bukan agent. Jangan kamu silap ah. Saya ini bukan agent nih. Saya bukan agent untuk kasih lulus pinjaman. Saya cuma mau share dengan kamu sahaja apa yang kita boleh buat untuk apa ini, buat loan walaupun kerja dari rumah saja kan. Mana lah tahu, saya rasa banyak benih sekarang yang mau terpikir mau buat begitu kan, tapi apa ini mesti akan terpikir mustahil lah bah saya kerja suruh rumah saja tapi boleh buat loan. No, sebenarnya boleh. Udah susah saja tuh. Jangan kamu bilang yang ada kerja hakiki itu sejak yang beli buat loan.
tidak laba apa ini, bukan laba bermaksud mau buat loan untuk kan, tapi kan ramai yang mau buat loan kereta begitu kan, loan mau beli rumah. Yang ada kerja hakiki, kira-kira lah kerja government kah, kerja swasta kah, tidak semestinya layak kan ikut juga tuh, ikut kelayakan slip gaji kan. Apa ini, share dengan kamu lah kan, saya punya pengalaman sendiri, bukan mau menunjuk-nunjuk tapi mau buat apa ini perkongsian sama yang belum tahu lah. Oke, salah satu yang apa ini, salah satu bisnis yang kamu boleh, yang saya tahu lah, yang boleh bank approve untuk buat loan kalau mau beli rumah kah, beli kereta kah kan. Salah satu dia ialah bisnis Forever Living. Ya betul, tapi ini Forever Living ini dia bukan setakat siapa tuh, macam ada orang pergi buka pintu. Dia bukan bisnis kaleng-kaleng. Saya kan memang ada planning untuk mau tambah new toys bilang orang. Terpikir mau beli kereta lah, jadi saya try lah tanya kan agent tempat yang saya mau beli kereta tuh, and then saya tanya dia bolehkah kalau saya guna slip apa ini penyata apa ini payslip lah, payslip saya punya bisnis. Saya bilang macam tuh, hai, and then kamu tahu apa dia jawab? Dia jawab saya, kalau ada yang berfriend dengan saya nih kan, mestilah yang tengok live saya sekarang nih berfriend dengan saya di Facebook kan, kamu try tengok sepunya story. Itu ialah reply daripada agent tempat yang saya plan mau beli kereta. Kemarin lagi saya tanya dia, jadi senanglah ceritakan, senang cerita, senang hati. Apa kau jual nas? Sebenarnya just siapa nih ya? Awas kau. Saya tidak menjual apa-apa. Ini orang kan, siapa ini? Saya cari dulu kau di Facebook konon. Kau punya nama ini, Ba? Nulin Ba? Patutlah. Saya jual botol kuning. Hai kamu. Masa rehat kayaknya sekarang. Oke, saya sedang bercerita-cerita tentang bisnis yang boleh tolong kamu buat pinjaman yang begini saja terus dapat approval konon. Tapi betul lah, senang betul dia punya prosedur dia. Banyak saya punya kan kawan-kawan yang lain
bukan setakat kereta Malaysia saja. Kereta yang mahal, gila, Mustang. Nah, kamu tahu kayak itu Mustang tuh. Itu pun apa ini, bank approve. Gunaannya sejak payslip forever living. Mantap kan? Ay, mana sudah saya punya lagu-lagu ini. Siok bakal ada lagu-lagu kan? Noi, kau tidak kau kasih krik-krik sejak saya di WhatsApp kan? Kau sana. Saya pergi jumpa kau di sana, nggak jauh-jauh kau tuh di sana sejak. Excuse me. Jadi ada nggak yang terpikir-pikir mau kalau ada nanti kamu PM saja saya, minta ajar kan konon. Saya bukan saya bukan tukang kasih approve loan di bank saya bukan agent loan, agent loan gitu, peminjam bukan. Saya cuma share dengan kamu macam mana suri rumah ataupun orang-orang yang mau dapat kelayakan. Mana tahu kan payslip kita yang terkini. Kalau kamu ada kerja hakiki, mana tuh payslip kamu kan tidak limpas membuat loan beli rumah kah kan. Sini saya kasih tengok kamu Mantap, kamu belum tengok saya punya post. Kamu tengok bah. Kas, alamak. Kenapa dia diam-diam sudah? Mana sudah tuh agent itu? Kamu paling senang kamu tengok sejalan saya punya story konon. Ada saya share di sana juga tuh. Dia cakap kalau forever living ada statement dia boleh pakai untuk buat loan. Wow, mantul kah? Mantul kan? Mungkin bisnis yang membuat sekarang pun ada juga. Try lah kalau ada payslip, try lah tanya di bank kan. So nanti kalau saya punya kuda-kuda tuh lulus kuda, nanti saya akan share juga dengan kamu. Nah inilah bukti dia yang secerita dengan kamu hari itu di Facebook live. Meminta puji, mestilah meminta puji kan, takkan kita mau minta hina kan. Aduh, keluar saya punya ingus gara-gara terlampau makan gara-gara terlampau makan acar buatan sendiri. Acar buatan sendiri pun boleh. Nanti sekejap lagi saya mau makan ini. Tadi saya sudah makan protein konon ada protein, ada kalau acar-acar dia dalam kelas makanan apa, piramid mana, sayur-sayuran kah? Saya kasih kurang karbo Benny. Saya punya berat sekarang nih, berat mata memandang, berat lagi badan yang memikul. Begitu kah?
Siapa suri rumah di sini? Suri rumah yang terpikir mau buat bisnis. Ada bahasa punya kawan kan? Kami bercerita lah. Dia tanya saya, dia bilang, apa ini? Apa bisnis yang kau buat nih? Dia bilang macam itu. So, saya pun share lah dengan dia apa bisnis yang saya buat sekarang. Dia tertarik betul mau buat. Setahu saya kan yang kawan saya ini kan dia ini memang kerja kau bah. Dia kerja macam saya juga. Lepas tuh apa ini dia selalu buat OT. Biasalah kan kalau ada anak sudah nih kan bertambah-tambah lagi kita punya komitmen. Lagi-lagi kalau anak bersekolah sudah kan. So dia nih memang kuat cari kuat cari duit, orang bilang. Kalau dia mau dapatkan sesuatu kan dia rajin betul buat OT overtime. Tapi tahu lah kan, siapa yang tahu apa sih punya kerja sekarang kan, tahu lah kami punya skop kerja ini macam mana, sangat penat. Jadi kan apa ini ada satu hari tuh dia pergi tanya saya, actually masa saya minum itu yang botol kuning tuh, dia pergi tanya apa ini bagus kah tuh, dia bilang macam tuh. So dia selalu nampak saya punya husband apa bah minum itu botol kuning juga. Jadi sekarang yang baru-baru tuh kan kami kerja satu tempat sudah, satu unit. So dia tanya saya apa bah yang bagus betul sama di botol kuning ini. So saya selalu nampak Marcel pun minum ini juga, dia bilang macam itu. Terus saya kasih cerita lah dia begini terus macam terus keluar pasal bisnis begitu. Sebab bah dia kan apa ini kuat cari duit. So dia berminat lah juga mau buat nih bisnis apa, bisnis forever living. Jadi saya share dengan dia, saya kasih explain dia A to Z, terus dia pun berminat mau buat. Tapi satu yang jadi penghalang dia sekarang ialah apa ini, dia takut dia kena cakap orang lain. Dia takut kena cakap orang macam siapa di sini yang begitu juga, mau berjaya tapi takut kena kecam oleh orang lain, takut orang cakap lah, terus tidak jadi mau buat tidak jadi mau keluar daripada comfort zone. Sebab dia punya zone sekarang nih yang walaupun tidak selesa tapi dianggap selesa. Sebab bila dia mau keluar dari comfort zone, orang akan cakap dia. Kebanyakan lah macam tuh kan. Dulu sebelum nih bukan kawan saya yang ini saja tuh yang saya cerita kamu, ada lagi yang sebelum ini pun begitu juga. Semua takut mau buat. Yo, saya mau buat saya mau ikut kok buat bisnis begini, tapi saya tidak mau kena tahu oleh si itu si ini macam nanti saya kena cakap sebab ikut kau pun sudah, kau pun jual botol kuning sudah. Jadi saya cakap lah sama dorang, satu, kalau kamu mau buat bisnis jangan pedulikan apa orang lain cakap kan. Sebab kenapa? Sebab bukan dorang yang bagi kau duit untuk beli beras, untuk beli pampers, untuk beli susu anak kamu kan. Dorang cuma tahu mau condemn orang saja. Kenapa? Sebab dorang tuh apa ini
dorang tuh berpikiran kolot. Begitulah orang-orang yang selalu yang suka kecam orang kan, apa yang kita buat. Dorang nih ialah orang yang kolot, dorang nih orang yang gagal. Kenapa? Sebab dorang suka nampak orang gagal. Dorang tidak mau gagal sendiri, jadi dorang try untuk bawa orang lain jadi macam dia, kan? Betul kah tidak? Estemen bah, estene pun boleh, kan? Aduh lah, macam-macam bah orang sekarang nih kan. Kita mau berusaha untuk berjaya pun tidak boleh. Kalau kita gagal, dorang suka sebab ada yang gagal macam dorang, ataupun dorang tidak mau kalah. Dorang tidak mau orang lain lebih senang dari dorang. Gitu kan, selalu begitulah. Kalau saya dulu kan, saya tahu juga banyak yang kecam saya, banyak yang cakap belakang. Silio begini gini, dia begini gini. Tapi saya tidak peduli cakap dorang, saya ignore saja. Dalam hati saya kan cakap macam ni, kenapa lah kalau saya buat bisnis ada bukan saya pergi minta tolong kau kan, bukan saya pergi minta tolong kau minta duit kau kah, minta beras dari kau kah, tiada. Jadi jangan kau peduli pasal saya. Kau buat benda kau, saya buat saya punya. Saya buat hal saya sendiri, so don't bother. Gitu, langsung biar saja lah sampai dorang boring. Ada konon yang takut saya macam takut nanti Silio tuh kena begini, income tax, kena entah apa-apalah. Tapi hai Janero, tapi kan selama saya buat bisnis, saya tidak kacau dorang, so abaikan aja. Selagi saya tidak kacau orang, dan selagi dorang tidak kacau saya tidak akan McDonald's saja lah. Saya tidak akan tergugat pun. Buat apa kan? Buat apa kita mau stres mau dengar cakap dorang? Tinggallah, bukan lama nih Silio punya bisnis nih begini-gini, tidak lama nih dia begini bla 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 bla. Tapi kalau saya tengok ada sudah result saya banding dorang. Ya tau lah kalau dorang tuh, iyalah dorang mungkin masih selesa dengan diri dorang sekarang kan. So iyalah, kalau selesa, saya pun selesa dengan diri saya sendiri sekarang. Gitu, mesti kita kasih tahan tukul sedikit lah daripada kecaman orang lain, sebab bukan dorang yang akan bantu kau beli pampers, beli beras kan. So itulah, tidak payah pedulikan sangat. Gitu. Kalau kita nampak orang lain buat kan, terus kita pun macam terasa macam mau buat, kita ikut dorang. Orang bilang kalau mau berjaya, kita ikut orang berjaya, jangan ikut orang yang tidak nampak apa-apa hasil. Kan, betul kah? Tidak? Siapa lagi yang menengok saya nih sekarang?
Kalau kamu setuju dengan saya, tekan 5 konon. Setuju, bilang kan. At least, hai Dina, si princess. Tapi nih, dulu saya pun tidak terpikir pun mau buat bisnis yang macam mana, bisnis yang high class lah orang bilang kan, yang sampai terima cek bonus, yang satu dunia kenal batu bisnis. Dulu saya tidak pun pernah terpikir. Hai, ada saya punya sister di sini. Iya kah? Saya salah. Apa ini? Apa sudah saya cakap tadi tuh? Kok lupa betul loh. Saya begini lah nih. Kalau kan, bisnis high class, saya bilang. Kamu tahu dulu kan, saya punya apa ini? Yang saya rasa apa yang saya boleh capai, itu saja yang saya berani buat. Kalau yang keluar daripada saya punya kemampuan kan, saya rasa apa yang saya pikir di luar kemampuan saya tidak berani buat. Sekarang bila saya sudah berada di tahap itu kan, itu pun secara tidak tersengaja, bukan tidak sengaja lah, memang saya sendiri yang keluar daripada kotak selesa saya. Jadi apa ini, bila saya sudah nampak dia punya result semua kan, dan sekarang ini keyakinan saya dengan diri saya sangat gini. So apa-apa yang kita buat, kita mesti yakin dengan diri kita sendiri, dan kita mesti yakin dengan apa yang kita buat tuh. Kalau apa ini, ada bahasa terdengar sharing daripada orang yang orang lain lah. Dorang ini pun bermula daripada orang yang susah, suri rumah, yang ditinggalkan oleh husband. Jadi dia bukan bisnis kami tidak sama, tapi saya kan suka dengar sharing orang-orang yang berjaya lah. So apa yang saya belajar daripada sharing orang tuh kan, Denny tidak, husband dia, saya tidak tahu lah husband dia meninggal kah ataupun dia ditinggalkan. Lepas itu dia ada anak 2, dan dia berdiri, sampailah dia berjaya. Sekarang dia ada bisnis sendiri sudah. So apa yang dia ceritakan di dalam dia punya sharing tuh, salah satu dia lah yang saya belajar daripada dia kan. Kita mesti yakin dengan diri kita sendiri, dan kita mesti yakin dengan apa yang kita buat. Dan kalau ada orang cakap-cakap kita, abaikan. Mulut orang memang tidak boleh tutup. Dorang tuh apa ini, macam yang saya cakap tadi lah, dorang tuh suka nampak ada orang lain yang gagal. Sebab dorang macam ada kawan dorang lah, ataupun ada yang dibawa dari dorang begitu. Jadi kalau kamu lah kan, kamu suka gak kena pandang rendah oleh orang. Kalau saya kan, lagi orang tuh mau pandang rendah dengan saya kan, lagi saya kasih tunjuk result yang meletup punya. Gitu. Siapa bah? Kan bila kita apa ini, satu lagi tips dia kan, kalau kamu merasa macam kamu down begitu kan, ataupun masih lagi ada malas-malas kan, yang
nantilah. Ataupun biarlah saya nampak dulu dia ada result begitu. Kalau kamu nampak kawan-kawan kamu ataupun orang di sekeliling kamu berjaya kan, kamu pun teringin juga mau buat, tapi kamu belum bersedia. Satu tips dari saya ialah selalulah kamu stok orang tuh, orang yang berjaya tuh. Selalulah kamu tengok apa dia buat. Lepas tuh itu satu, kamu tiru dia. Sebab orang yang berjaya nih, dorang suka kalau ada yang berjaya macam dorang. Selalunya lah, jarang lah saya nampak orang yang sudah berjaya kan terus dia tidak suka nampak orang lain pun berjaya macam dia, kecuali kalau orang tuh betul-betul yang pendengki punya orang kan. Thank you like-nya. Lepas tuh apa ini, yang kedua ialah jangan kita terlampau pikirkan apa yang orang lain cakap. Lepas itu yang ketiga ialah selalulah kamu tengok kata-kata hikmat everyday. Kamu bangun saja dari tidur, kamu carilah apa-apa quotes kejayaan apa ini, apa lagi tuh ya, kata-kata hikmat yang di mana-mana lah, di Instagram, di Google. Kamu mesti cari kata-kata motivasi setiap hari supaya kamu pun termotivate untuk berubah. Kalau saya salah satu dia itulah, saya selalu baca kata-kata motivasi yang saya punya leader share. Terus itu saya sendiri search gitu, dan memang sangat membantu. Terus tuh yang ketiga ialah bila kamu down ataupun kamu malas begitu kan, kamu tengoklah kamu punya big why. Termasuklah kamu punya, kalau saya kan saya punya big why, of course saya punya family. Terus saya punya rumah tangga. Family saya yaitu ibu bapak saya, adik beradik saya. Lepas itu saya punya rumah tangga kan, saya dan husband saya. Dan apa ini, saya sudah pikir jauh lah, kalau satu hari nanti saya ada anak begitu kan, saya mesti kasih sedia dorang tabungan, mesti mau ada big why lah kan. Jangan kita yang terlampau selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Saya tahu, saya percaya ramai-ramai kita di sini kan sangat mustahil lah tiada big why kan, mesti akan ada big why kan. Dan jaranglah yang kamu terlampau selesa dengan keadaan sekarang. Walaupun ada kerja tetap, walaupun ada husband yang tanggung kan, mesti kamu pun mau ada rasa macam saya kan, mesti saya pun mau ada pendapatan saya sendiri, barulah saya rasa puas. Dan of course mesti saya dapat belanja saya punya orang tua, barulah kepuasan itu ada kan. Kalau yang setakat cukup makan setiap bulan, pendapatan yang cukup makan setiap bulan kan, itu belum dianggap kita dalam zona selesa lagi sebenarnya lah. Kalau untuk saya bila saya berjaya tolong saya punya family dan saya dapat apa yang saya mau, barulah dikatakan itu ialah zona selesa. Tapi sekarang memang sangat belum selesa lagi. So kita try untuk cari kita punya apa nih, big why yang jelas lah.
Dan apalagi saya mau cerita dengan kamu tuh. Oh ya, dan kepada kawan-kawan saya yang buat bisnis kan, dan saya percaya mesti ramai kawan-kawan saya di sini yang buat bisnis juga. Kira-kira lah bisnis apa, jual kue kah, kan sentiasalah kita bersangka baik dengan orang. Kenapa saya tiba-tiba cakap bersangka baik? Sebab semua sangkaan kita tuh sebenarnya mempengaruhi apa yang akan berlaku dengan kita pada contoh hari ini dan seterusnya. Contoh lah kan, oke, hari ini kamu mau menjual kue kan, oke, kamu jual kue ataupun kamu jual apa, jual aloe vera lah. Oke. Awal pagi kita mesti tanamkan dalam kita punya otak, kita punya hati, dalam pikiran kita lah kan, dalam pikiran kita, dalam hati kita mesti tanamkan yang sangkaan yang baik lah. Maksud saya kita mesti berpikiran baik, kita mesti bersangka baik dengan kita punya customer ataupun kita punya tim. Contoh lah kalau kita jual kue kan, terus kau mesti oke, hari ini mesti habis nih saya punya kue ini, begitu, mesti habis nih saya punya jualan nih. Kita coba elakkan yang pikiran kita yang ataupun kita punya sangkaan yang ada kayaknya yang membeli saya punya kue ini. Kita elakkan, kalau boleh kita elakkan untuk berpikir macam itu. Kita mesti yang berpikiran positif lah, supaya kita tarik aura-aura positif tuh bah. Bila kita berpikiran positif kan, bila kita bersangka baik kan, mesti yang baik-baik pun akan datang dengan kita. Gitu. Kalau kamu tidak yakin kamu punya jualan tuh laris pada hari itu, mesti orang lain pun tidak akan yakin dengan kamu lah kan. Bila dorang nampak kamu punya macam ragu-ragu begitu kan, mesti dorang pun lagi lah ragu-ragu. Kenapa dia macam tidak yakin mau menjual, tidak sedap kali dia punya kue ini. Macam tuh kan. Oke. Jadi sangat penting lah kalau kita apapun yang kita buat lah, tidak semestinya dalam bisnis saja. Tapi kalau yang mau berbisnis nih, itu ialah salah satu tips dia. Kita mesti bersangka baik. Kalau kita tidak bersangka baik, maksudnya yang tidak baik lah tuh akan terjadi dengan bisnis kita. Kan? Oke lah. Mungkin sekejap lagi saya akan end live sebab sekejap lagi ada sebenarnya barang daripada Semenanjung akan mendarat di Kinabatangan. Itu orang cap dia dari sana kan dalam jam 2, so lebih kurang jam 3 lah tuh dia sampaikan. Jadi mungkin tidak lama lagi saya akan end live. Oke, thank you kepada kawan saya yang setia menengok, saya punya sharing hari ini. Oke, mungkin ada yang mau minta ulangan lagi kan? Saya punya caption di situ, suruh rumah pun boleh buat loan bank kan. Ini kalau kamu mau buat bisnis kan dan memerlukan payslip kah begitu kan, kamu buat bisnis yang boleh mengeluarkan payslip, itu ialah ini yang saya share dengan kamu nih
Tidak semestinya itu sejak dia punya tips, dia punya salah satu tips apa yang kita boleh buat untuk mau dapat bank approval kalau mau buat loan. Nanti kamu jangan lupa tengok saya punya story nanti kalau saya punya kuda-kuda tuh sudah kena approve, nanti saya akan buat sharing live di Facebook. Jadi kamu boleh nampak, betul pula yang si Leo share hari itu, dia bilang nenda kamu ya apa ini, hai Anwar. 2:41 sudah. Oke, 4 menit lagi saya mau habis bersiaran. Kalau ada apa-apa yang kamu mau tanyakan, kamu boleh PM saya. Tapi ini saya sedia membantu, sedia membantu. Ya, itu ialah slogan apa itu? Sedia membantu tuh. Tengok ada lagi saya punya ada aku punya downline menanya adakah stok pictures-mu, dia bilang udah. Oke. Last but not least, saya mau share dengan kamu satu lah. Share ini Aptiksi. Oke, ini Aptiksi kan. Dia ini minyak ikan campuran minyak ikan dengan apa lagi ya, minyak zaitun. Pura-pura tidak ingat betul. Dia ini special sedikit lah, minyak ikan yang special, yang mana-mana kalau kamu mencari di drugstore kah, di mana-mana lah, farmasi luar kah, kamu tidak akan jumpa minyak ikan yang ada campuran minyak zaitun. So, dia punya kebaikan nih, ini bagus untuk kita punya salur darah lah, bagus untuk jantung. Macam itulah, saya ada banyak kali update tidak dapat. Saya punya dadi sendiri kan. Actually kan ini minyak ikan nih, dia dari dulu kan ada orang pernah bagi tahu saya saya punya ketua jurawat. Saya pernah juga share di dalam live saya yang sebelum-sebelumnya. Dia cakap minyak ikan nih dia bagus untuk jantung. Tem yang saya belum lagi berapa peduli dengan suplemen kan, makanan tambahan nih. Saya tidak berapa ambil kisah tentang semua tuh. Jadi tapi sampai sekarang saya ingat saya punya ketua tuh kan, dia cakap minyak ikan bagus untuk jantung. Dan bila saya punya dad sendiri kan, saya punya daddy, dia ada dia disahkan ada masalah jantungnya sampai dia admit di hospital kan. Jadi tinggallah bila benda itu berlaku kan, barulah kita sibuk-sibuk mencari ikhtiar, semua kan mencari penyelesaian kan. Begitulah manusia kan, jarang betul kita ambil kisah pasal itu yang prevention better than cure, dia bilang. Tapi sekarang ya saya betul-betul percayalah. Dan dia syukurlah, mau 1 tahun sudah dia gunanya minyak ikan. Dia punya dos obat sudah dikurangkan, lepas itu dia punya temu janji jumpa dengan dokter pun dikurangkan. Jadi itu ialah salah satu kepuasan yang saya dapat, yang saya suka lah.
saya suka lah. Siapa lah yang tidak suka kan kalau kita punya apa ini, family sehat kan. Jadi untuk kawan-kawan yang rasa diri dia masih sehat di sana, janganlah kita terlalu lalai dengan kita punya kesehatan. Walaupun kita nampak macam kita sehat saja, masih boleh berjalan, masih boleh bernapas, tapi bila kita sudah rasa macam lengu-lengu, lagi-lagi kalau yang sudah umur-umuran 20-an, 30-an kan, sangat penting untuk kita ambil makanan tambahan lah. Oke? Kira-kira lah apa-apa makanan tambahan. Yang penting tengok dia punya kelulusan KKM. Tapi jangan tertipu lah, banyak juga produk di luar sana yang klaim ada kelulusan KKM kan, tapi sebenarnya untuk mendapatkan kelulusan KKM itu dia bukan mudah juga lah, tapi dia akan mengambil masa yang lama. Bila produk itu sudah keluar dalam 2-3 tahun begitu kan, plus tiba-tiba tiada, marah ini tiba-tiba pula ditarik balik dia punya kelulusan KKM. Sebab kenapa? Sebab mengandungi bahan kimia ataupun bahan yang berbahaya. So kena hati-hati pilih. Oke lah, itu aja. Kita lebih sudah masak sama buat live. Thank you guys for watching my live. See you again.